Jadi rame sekali ya ini cerita. Aku cuman pengen ngorek aja. Kenapa orang-orang kok pada betah di Hong Kong? Ya Mbak, gimana Mbak? Ya karena jin. Karena jin. Iya jin. Jin Hong Kong ya? Iya jin Hong Kong. Kan di Hong Kong itu ada dia horor, ada jin, ada lampir, ada berandong, ada tuyul. Wah, lengkap ya. Ada jin, ada gerandong, ada lampir, ada tuyulnya. Ya horor lah, makanya pada perasaan. Yang horor-horor itu yang bikin seneng ya. Iya, makanya. Yang bikin betah di Hong Kong. Bikin betah ya. Jadi sebelum dapat jin harus melalui lampir sama gerandong. Sama harus terlewati dulu ya. Iya, sama menaklukkan tuyul-tuyul. Menaklukkan tuyul-tuyul. Baru dapat jin. Baru dapat. Ini luar biasa hari ini guys. Tamu saya luar biasa ini luar semuanya hebat-hebat, orang hebat. Jadi di Hong Kong Mbak berapa tahun? 5. Oh, baru 5 ya? Baru 5. Mbak berapa tahun? Wes gak usah dihitung pulangnya. Pokoknya total 8 sama yang sekarang 8 sama 4 12-an lah. Samain Mbak? Unjul 15. Bayo. Aduh. Sik tak, pertanyaanku gini loh. Suwi-suwi nang Hongkong iki terus bojone dinggurno piye terusan? Nah, pripun lho Mas, goceke manuk ya ora warak. Masuk goceke manuk tok ora wareg jarene. Anjir. Kok istimewa Mas Dure Jojo. Heeh. Jadi luar biasa yo. Iya. Goceki manuk tok ya ora wareg yo. Yang 15 tahun Mbak itu tapi setiap tahun pulang kan? Satu kontrak pulang kan? Satu kontrak pulang. Corona yang ini hampir 6 tahun baru pulang. Oh, corona yang ini 6 tahun baru pulang. Kan hampir 4 tahun lebih tuh corona. Oh, 6 tahun baru pulang. Oh, iya. Luar biasa ya. Betah ya. Istimewa ya. Aku takok, berarti kalau sudah 15, sudah 12, sampai sudah 5 ini berarti duitnya wis akeh no. Gimana ya? Ayo bingung ora? Kalau udah oke kan pensiun. Berarti ini belum. Berarti duitnya belum banyak. Belum banyak. Ya, kalau dikumpulkan sih banyak. Dari 1 tahun sampai 5 tahun, tapi kan buat ini buat itu. Berarti masih kurang ya? Iya, masih kurang logikanya. Masih kurang 5 tahun, Mbak. Insyaallah 2 tahun lagi. Orang yang ikut ngitungin, ikut ngerumpiin, ikut ngomongin. Kalau kita yang terima sebenarnya numpang lewat. Karena kita itu nyari ke sini kalau mau ditumpuk doang nggak mungkin, pengen jauh dari anak. Karena kita nekat kerja jauh itu buat nyekolahin anak. Jadi dapat ya buat bayar sekolah. Bayar sekolah kan nggak bisa bon. Nggak bisa ngutang, harus dibayar. Mau wawancara. Bengong. Rasa ngomong. Iya. Luar biasa loh Mbak iki. Biasa. Kabeh luar biasa. Saya 15 tahun ini lho wis akeh berarti ya. Alhamdulillah. Wis akeh ya. Berarti tidak ada reason ya. Wis pokoknya akeh wis cukup. Wis cukup. Sing anake 3, bojone Awal-awal 2 sik sebelum durung ya. Perbedaannya sebelum berangkat ke Hong Kong sampai sekarang di Hong Kong itu ekonomi ada perubahan memang. Perubahan banyak Besar. Tapi bagus loh, rumah tangganya gak pecah. Utuh. Alhamdulillah enggak. Kenapa? Kenapa Bojone gitu? enggak nyekel HP ya? Nyekel HP. Nyekel HP juga. Kenapa kok kayak gitu? Ini menarik ini. Kenapa kok bojone gak menggok menggok Gini nengen? loh. Kita itu intinya saling percaya, enggak usah terlalu mengekang pasangan gitu loh. Jadi pasangan di sana juga Mau ngapain? Oke. Heeh. Penting pulang ke rumah. Ya kalau yang ya dijaga juga jangan macam-macam, kalau macam-macam ya nggak bisa. Intinya dia punya hobi ayam apa dikasih ayam, dikasih pengen beli burung ayam dikasih, apa tapi dipelihara di kayak ternak gitu loh. Dia Dituruti kali bojo. Terus dibeliin sawah juga, mau ke sawah. Biar dia itu juga ada kegiatan gitu loh, kita nggak usah mengekang jangan gini gitu kan. Jadinya dia nyaman, aku juga di sini nyaman gitu. The best.
Tapi satu hal aku agak bertanya lagi kan. Suwe lho, setahun ini ngempet suwe lho nih. Kalau urusan itu piye? Ada caranya sendiri berarti kan? Siapa? Sampean sama Kedua pasangan. belah pihak. Gimana ya? Ada caranya sendiri atau Nggak ada caranya sendiri. wes biasa? Ya, dibiarin aja. Iya, dibiarin aja. Ya, Keren loh. kalau yang dibiarin. Yang penting komunikasi harmonis dan lancar cukup. gitu. keren loh? Bahagia, Setiap lancar, dia telepon, video call, diangkat. setiap itu diangkat langsung. Meskipun dia di mana dikasih tahu. Sampai-sampai awal-awal nggak Keren ada loh. rasa cemburu. Ya, awal-awal ada pertama pertengkaran kali kan apa gitu, ada. tapi lama-lama kan bisa dipercaya gini. Ya, Oh, gak banyak loh yang bisa dipercaya nek cerita ya. Duwe ngentekno, bojo ngentekno duit. uang semua saya yang bawa, dia nggak mau tahu uangmu Bawa berapa, sendiri. gajimu Yang penting berapa. dia minta segini buat ini dikasih gitu aja. Enggak dia Enggak semuanya. pernah Dia sendiri tanya, telepon dia sekarang uang sendiri. kamu berapa di bank ini, nggak pernah tanya dia. Nggak pernah Berarti ini. biyen pacarannya yo temenan berarti. Nggak pacaran, langsung nikah. Pulang dari Malaysia dia pedut. Nggak pacaran, langsung nikah. Ngeri loh. Iya dulu di Ini Malaysia. keren loh. Tapi bojone sampean nggak enak rasa curiga. Ngerti sampean menik-menik ayu meblong-meblong ini. Percaya, intinya dia percaya. Percaya sama sampean? Saya Kan percaya. sewaktu-waktu video call Video dicari call. kan diangkat. Diangkat. Oh jadi itu yang menyebabkan dia ala bojoku berarti benar. Kan di luar sana enek sing ngitungi endi kok gak mbok setorno aku ngene sampe-sampe Alhamdulillah, nggak ada sama sekali. Suamiku saya itu nggak tahu. Pokoknya begitu Sekarang uang saya di bank berapa dia nggak tahu. pokoknya begitu dia video call sampean langsung angkat pasti itu. Ya kalau nggak diangkat dia nggak apa-apa kemana gitu aja. Oh, nakokno. Ya nanti terus saya kalau kan saya telepon balik gitu aja. Sorry. Tapi yang penting kalau ada orang jual sawah apa-apa gitu dia percaya Laporan. uang tak Kasih bawa info. itu enggak kasih bu ada orang jual sawah gini. Kamu mau beli Oh mau enggak? beli enggak gitu. Berapa gini. Oh berarti uangnya itu tak simpen itu berarti kesimpan Ada. sama saya gitu. Ah. Beneran kesimpan saat beli sawah kan uangnya ada. Ada. Terus namanya sampean. Namanya semua saya, rumah semua apa-apa saya. Dia nggak mau juga. Cocok ya. Kayak aku bojone. Kayak aku aja. Ya aku I love you darling. kabeh wis pengen kabeh. Kabehan. Kasih semua sama saya. Cuma satu atas nama dia itu Honda Vario aja. Oh ya. Kalau Mbak satu Vario aku besok mobil kuning. Wis arepe lunga karo turu mobil kuning. Ya lu kan Mbak Vario siji to. Lah aku mobil kuning. Sing atas nama aku kok, sing liyane terserah. Mobil tahun 73, mobil lawas. Jadi luar biasa ini contoh yang bagus. Nanti sesi khusus membahas tentang keutuhan rumah tangga di kalangan PMI Hongkong. Nah, kalau sebelahnya kan beda toh, Mbak. Gagal dua. Beda. Beda Kalau ya? aku mah banyak yang pahit tapi tak pendem sendiri. Aku nggak pernah ngeluh ke keluarga apa nggak pernah. Tapi Enggak, kok tapi- awet subur, Mbak? Ya. Kok awet subur? Aku mah gemuk dari semenjak habis nikah pertama mungkin KB. 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 Heeh. Dulu cuantik dia langsung bunga desa dulu. Masa? Loh, saiki beda karo adike. Iki Mbake. Heeh. Ini bunga desa dulu di kampung. Pas waktu Oh. gadis ya. Baru Maksudnya- KB itu baru belentong-belentong ya. Baru Enggak berentongnya karena dia Banyak pikiran. heeh. Loh. nggak nyaman. Kan Hormon, suaminya hormon, Kasih hormon. pukul kan? Hormon. Bekas Suaminya kan langsung pergi gitu. Oh, Pikiran mikir. nanti coba pergi. Itu kan suamiku ninggalin aku tuh kan semenjak aku positif hamil kedua. Dia pulang cuma beberapa kali. Jadi anakku yang nomor 2 itu nggak tahu sampai sekarang umur 17 tahun. Bapaknya? Itu bapaknya wajahnya seperti apa itu nggak tahu. Suami pertama kan. Terus dari Meninggalkan sampean, Mm-mm. tapi sampean di Hongkong. enggak masih di rumah. Di rumah itu sudah ditinggalkan. Pamitnya kerja, kalau nggak pulang sampai 3 bulan tak telepon, kalau nggak pulang ya tolong kirimin uang. Yang kerja kan sampai aku ngupanin anak kecil gitu kan, nggak bisa kerja apa. Dia nggak bisa pulang, malah nyuruh jual perhiasan anakku tuh, anak kecil perhiasan harga berapa sih? Itu terus semakin lama itu tak tunggu pulang nggak ngirimin uang. Aku juga nggak curhat sama keluarga, sama ibuku ngeluh, nggak tak pendem sendiri, tak pikir Ya coker-coker dhewe berarti. Lah nek gak dikirimi, Iya. golek mangane piye? Untungnya aku hidupnya tuh irit, kalau punya duit tuh nggak belanja mewah-mewah, nggak asal bisa dimakan. Kita makan enak daripada ngutang, besok lagi sayur lewat ditagih utang nggak punya gitu. Ya mending siapa sih mau ngeliat makanan kita pakai sambel nggak apa-apa, yang penting anakku ada lauk karena butuh proses, membutuhkan gizi. Kalau aku kan udah tua nggak usah enak-enak gitu. Terus semakin kesini tabungan semakin tipis,
Terus aku akhirnya malam-malam jam 9 itu notok rumah ibuku bilang kalau mau nitipin anakku, aku mau ke luar negeri. Terus ibuku itu baru kaget, kamu tuh ada apa gitu. Kan ini suamiku nggak pulang itu, setaunya mereka orang itu meskipun dia nggak pulang masih ngirimin duit setiap bulan, padahal nggak sama sekali gitu loh. Terus aku mau nekat ke luar negeri, tabunganku masih sedikit, ibaratnya buat modal untuk ke luar negeri itu nggak sampai utang gitu loh. Terus akhirnya aku nitip anakku, mau nggak, aku kesana memang benar-benar mau nyari rezeki buat anak, nyokolain anak, aku bersumpah tidak akan melupakan anak gitu. Terus akhirnya di situ orang tua juga nangis, apa mengizinkan, ya udah. Terus aku nekat ke Surabaya nyari PT. Ini yang jaga anaknya ini ibuku. Lah emang ibu iki ambek ibu iki beda? Ya sama, maksudnya ibuku yang jaga satu rumah, ibuku. Anak Samping-sampingan gitu loh rumahnya. Kalau dia kan ngikut suami ibaratnya, tapi kan bikin rumahnya tanah sendiri juga di suami gitu. Yang deket itu aku sama ibu tuh sebelahan gitu. Jadi aku ke ibu. ngomong anaknya sama ibu. Dari kecil itu yang ngomong ibuku. Anaknya. Yang gede iki yo sing gede nomor 1. Sing 2 orang itu. Sing 2 orang itu suami pertama. Nek sampean sing ngomong bapake. Bapake. Aman wis. Aman. Terkendali. Terus sampean biyen pamite piye karo bapake? Karo bojone. Aku Ya. budal iki lapo piye kate piye? Oh, mau memperbaiki ekonomi. Boleh. Ya boleh, direstui, diizinin. Budal gitu. Aman. Aman. Kondisi tak pamitin ngene, sik toh. Sik toh, tak pikir. Sik toh tak pikir. Iya, ya pasti ada sih, ya Iya. dipikir dulu, gak langsung iya gitu ya enggak. Gimana? Ya gimana Tapi ya? sampean tinggal ke sini anaknya umur berapa? Oh, yang masih mau SMA, masih mau masuk. Sing SMA. barep. Sing barep udah nikah. Sing barep sudah nikah. Iya, yang barep udah nikah. Oh, berarti sampean mrene wis rada tuwek berarti ya. Iya kan baru Iya. 5 tahun. Kan sebelumnya di Taiwan. Dulu di Taiwan. Loh, di Taiwan itu ada bojonya? Ada ya bojo ini sama. Selepas menikah baru ke luar negeri. Enggak, saya Enggak, keluar negerinya di Taiwan itu pas anaknya yang barep umur berapa? Wis, ngono ae. 2005 saya pertama ke Taiwan. Anak saya umur 11 tahun. Oh. Itu anak pertama. Anak pertama. Yang kedua Yang kedua belum ada. belum lahir. Ya 13 tahun itu. Jarak Ya, jarak 13 tahun. 2003 baru ada. Oh, berarti pulang lagi gawe lagi. Ya, pulang lagi 2005. Bikin, dapet, ditinggal lagi Heeh. ke Taiwan. Ya. Urip luar biasa, guys. Loh, aku anakku yang kedua ke yang ketiga ini juga lama bapak yang kedua ini. Anakku sekarang umur 17, anakku yang nomor yang dibawa bapaknya ini umur 4 tahun. 4 tahun. Sik, sampean ini sing dinikahi brondong apa duda apa? Duda tanpa anak. Sekarang umur 17, anakku yang Umur nomor berapa yang waktu dibawa nikah sama sampean? bapaknya ini umur 4 tahun. Gitu. Kecilin. Pakai yang HP yang itu kan bisa toh, nggak harus yang ini toh. Kenapa harus pakai yang itu? Itu kok diteleponin wong-wong. Jadi duda tapi umurnya sama sampean Sama, lahiran tahun 80. macam-macam ya. Ya, ya. Luar biasa guys. Ini baru cerita 3 orang. Di Hong Kong PMI ini ada 300. Kalau suruh cerita 300.000, kalau suruh cerita semuanya Satu-satu ngeri. ya. Tapi semuanya memang nggak ada pilihan ya. Keluar negeri itu memang Gimana iya ya. Kenapa kok Kalau luar negeri itu pilihan terakhir. Udah. sampean ya? Ya kebanyakan sih Iya, katanya itu tadinya pilihan sudah terakhir. diriin Kak. usaha jualan makanan udah. apa. Oh, Tapi sejajal. udah jalan sih jalan. Kalau kita ibaratnya sehari itu 300.000 sampai 400 ke 500 itu pegang. Tapi yang buat semesternya itu bayar Cing, sekolah itu nggak ke Uber. Kalau suruh ngumpulin 10 juta ke atas itu nggak bisa. Enggak kobar. Berarti Kalau di Hong Kong 3 bulan yang berarti Kalau di Hong Kong ya maksudnya itu kelar. 1 bulan gaji nanti nambahin apa yang di rumah, entah itu waktu itu punya sapi apa dijual buat nambahin dulu kan bisa gitu. Nah kalau di kampung ngumpulin segitu. Berarti Ya kan- kalau ibaratnya kalau buat makan sama kayak nyumbang, kayak apa ngeliat orang sakit di rumah sakit, buat apa itu sih ke Uber bisa, ketutup bayar listrik, bayar air. Ibaratnya kalau anak kita cuma SMP SMA bisa. Tapi kalau udah kuliah apalagi jurusan perawat angkat tangan kalau nggak kesini, nggak ke Uber udah nyoba
jualan makanan apa itu Peyek. udah jalan, peyek sembarang. Heeh. Oh, berarti sekarang jualan peyek bisa ya? Ibuku sekarang Bikin. jualan pecel macam Di sini enggak ini. Suka pecel? Tempo pecel di Aku Enggak, tapi bisa kan? Ya bisa. Heeh, ya Kalau saya masak nanti yang bisa. ngeceng aja gitu. Oh, kalau Kita bikin masak-masak peyek. aku mah oke. Apa aja bisa kalau masak. Peyek khas mana? Khas mana sama? Pintar masak. Hah? Apa pun bisa. Magetan ya. Magetan. Sing peyek khas Blitar ya sing peyek. Lalu nasi pecel. Berarti sudah apapun dilakukan ya di Indonesia ya. Sa? Udah nyoba. Nah, ini nanti lapornya sama Menteri siapa ini? Pak Menteri tolong didengarkan ini ya. Nah, Pak Menteri tolong didengarkan. Ini ceritanya teman-teman ini. Usaha pasti nggak kurang-kurang ya Iya. kalau di Indonesia ya. Cuman Tadinya udah buka ini lah kayak GrabFood apa tuh udah ngambil Loh. ke rumah. Ya tapi memang nggak ke Uber untuk bayar semesternya itu nggak ke Uber pokoknya. Kuliah. berarti dikasih materi promosi, materi marketing. Tapi adiknya mendukung banget tuh. Adiknya. Sayang sama kakak besar. Loh iya lah wong biyane duri mbak Ditukari. ditukari ya saiki ganti Dan sayang. itu dia tuh salutnya juga, oh mbakku ki, aku nggak pernah cerita kayak gini ke dia. Semuanya tak pendam sendiri. Soalnya aku, Ceritanya sama saya ya berarti. ya, Spesial, guys, spesial hanya buat saya. masalah sama suamiku yang kedua ini kenapa nggak ada yang tak ceritain juga, nggak ada. Tapi enggak bener. Gitu. Jadi kalau dulu kita itu nukari dulure, begitu tuwek kita sayang. Aku nukari adikku kurang piye. Tapi ya wis, nek karo adikku aku nek telepon kan suwe. Betul. Ya karena dirimu seneng domble. Bukan karena dari kecil sampai besar aku sing domble, dhek sing ngono. Apa-apa ya kayak gitu. Aku nggak terima, dianya oke. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi dan ini pertanyaannya kayak gini terus ini mau sampai kapan? Sampai kapan? Kalau saya sih sudah ngomong sama anak, kayak anakku yang nomor 1 udah disekolahin sampai minta kuliah apa udah mentok ya, udah kerja sendiri. Juga sekarang udah tak bilangin, mama nggak nanyain gajimu, yang penting gaji sedikit bisa nyimpen juga sedikit. Kedepannya sampai mau nikah mau apa, tolong modal sendiri. Kamu pikirin mama ninggal kamu dari semenjak kelas 2 naik ke kelas 3 SD. Adik umur 2 tahun kurang sampai sekarang masih kerja, nggak ada yang bantuin sama sekali, tak bilang gitu. Jadi kalau kamu pengen nikah model apa ya udah Cari sekarang sendiri. kamu nabung sendiri ya. Jadi anak sampean kan 2 tuh yang sudah gede. 2 wis selesai semua. Yang Sekolah. nomor 2 lulus SMA sekarang ini. Baru lulus SMA. Terus mau kemana? Ini pengen ke polisi itu. Oh iya ya polisi. Iya. Nggak mau ke Jepang nggak mau ya? Nanti katanya kalau memang dia daftar nggak gini, pokoknya aku nggak akan minta duit mama kalau seandainya gedenya ibaratnya buat modal gini-gini 50 sih nggak apa-apa, itu kan memang butuh bayar katanya. Tapi kalau aku disuruh 50 ke atas, aku kasihan mama, mending kalau nggak masuk aku kerja lain dulu. Anakku gitu, kita mau nyari uang kok suruh buang uang gitu. Kerja lain aja. Hah? Kerja lain aja. Iya, makanya itu ini mau Ke Jepang. ini kan cita-cita pertama biar nyoba dulu. Nanti kalau memang dia nggak masuk ya aku ke Opsi telepon kedua. sampean. Telepon sama ya enggak. Ini kan cita-cita pertama, siapa Cewek tahu cowok memang. kan ke Jepang bisa ya. Iya, sekarang kan sebenarnya visanya itu namanya Tokutei Hino. Jadi 14 bidang pekerjaan. Oh, terus Jadi- biaya gimana? Kalau biaya itu sebenarnya justru malah kita itu dibiayai sama perusahaan. Cuman karena maklarnya yang tidak jelas ini. Iya, iya. Makanya biar dia dapat dari perusahaan, terus dapat juga dari anak. Makanya kita cari jalan supaya nggak pakai maklar yang ekstrim gitu. Semalam aku juga video callan sama anakku yang Iya, Jawa iya, itu. iya. Mas, seandainya Budi Mak, belum rezeki di SMA, sini, kalau mau minimal keluar negeri nanti SMA. aku biayain di kursusin bahasa ya katanya Kalau- gitu. Lah mau kemana? Ya ke Korea apa Mbak ke Evan. Jepang gitu loh katanya. Jadi gini, ke Jepang itu selama dia di bawah 28 itu masih usia produktif. Ya, syaratnya kalau ke Jepang kan memang harus lolos tesnya itu minimal N4. Ada tes namanya JLPT. Jadi Japanese Language JLPT-nya pokoknya ini standarisasi. Kalau dia bisa N4, maka dia bisa ngajukan. Tinggal perusahaan yang mau siapa. Nah, yang nyari perusahaan itu kan kadang-kadang nggak ada. Yang ada pasti LPK. Iya. LPK dikongkon LPK. bayar.
Oh. Paham nggak? Paham. Les, ABCD, Ya, bla 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 itu bla, yang 30 pakai. juta, 50 juta kan. Nah, Ah, itu yang mau coba kita cari yang nggak ke Yang LPK. nggak ke LPK. Jadi langsung ke sana, Yang tapi nggak kembali menggunakan lagi kan LPK. orang Jepang kan nggak mau. Dia harus ada Oh, standar. Harus ada standar itu tadi. Ya, makanya kehidupannya kan. Jadi dia harus bahasa, bangunnya piye, kebiasaannya piye. Jadi ditoto kan nggak kayak kalau di Hong Kong. Kalau di Hong Kong ya sudah lah, yang penting bahasa ya wis oke, berangkat. Di Jepang kan nggak bisa karena dia industri, pabrik. Terus habis itu juga kan ada juga restoran, ada juga hotel, Ya. macam-macam. Nah itu kalau kemampuannya nggak masuk kan, basicnya nggak dapat kan. Jadi yang pertama, yang penting adalah kuasai tes tadi N4. Nah kalau itu sudah, nah nanti di sana kita cari perusahaan yang mau hire orang luar dengan kemampuan, karena di sana kan memang spesialis. Oke, itu next episode saya akan bikin konten. Saya akan bikin konten itu semuanya. Kalau ibunya di Hong Kong sudah percaya sama saya, ya kemungkinan saya untuk membawa anaknya kan Iya. harapannya kan ke situ tuh. Ya. Makanya tinggal jalan saya ini pas nggak? Jalan saya oke nggak? Settle nggak? Kalau jalan saya udah pas kan enak, tinggal diumumin. Tapi kalau jalan saya masih blawur ya saya punya gambaran aja dulu gitu. Karena saya ngelihat ini harus digeser. Perubahan ini harus digeser. Jadi biar kerja kerasnya yang di Hong Kong ini mendapatkan anak dan anaknya bisa bertahan di luar tapi tidak jalan seperti ibunya gitu. Betul. Kan harapannya ke sana gitu. Nah, makanya tujuan konten itu jangka panjang buat saya. Selain trust building, membangun kepercayaan itu biar generasinya itu berubah gitu. Betul. Nah, nek generasinya gak berubah ini kan Lah itu. lah makanya untuk Akan mengikat generasi. untuk membuat generasi Nggak itu kayak berubah kita. kan butuh effort. Ya kalau orang Betul. Jawa bilang dulu katanya 5 bersaudara, salah satu ada bisa pasti salah satu ada yang bisa mengangkat derajat orang tua kayak gitu loh dulu. Nah. Tapi kalau sekarang kan jangan begitu, kalau bisa sama-sama. Nah, ibaratnya kan gini. Ya Baik enggak? Doa ibune saiki kan ngono. Mbak biyen ngene, terus wong tuane biyen ngene, awake dhewe iso munggah. Lah anake dhewe kan kudu lebih Nah, naik. iya Betul, makanya lebih itu. naik Kalau lagi. dulu kan katanya satu keluarga 5 orang, nanti satu aja yang bisa ngangkat itu. Ya enggak lah, sekarang enggak ada. Kalau satu kita harus usaha semua. Yo kesenengan wong tuane. Kayak ibuku. Wis wae seneng wong wis budal. Almarhum bapakku juga loh, Mas. Jadi kayak gitu ya, berarti Oke. sampai kapannya di Hong Kong ini pasti ya ada batasnya ya. Tapi Atau Ada, tidak ada batasnya lah. Belum tahu kapan. belum tahu kapan mau Aku bilang Oh gini iya, aja. aku 2 tahun lagi Umurku udah. belum 50 ini. dia mau sampai umur 50. Bukan, Mbak. Sekarang gini loh. Saya aja 52 ya terus. Nah, Semangat. gini loh, persoalannya sebenarnya kalau menurut saya, kalau orang Hong Kong ini ya, kalau orang Hong Kong ya menurutku ya, bukan persoalan tua dan tidaknya. Tapi ketika hatinya melekat, itu mesti sampai mati, bener nggak? Iya. Yang jogo mbah, begitu mbahnya meninggal baru dia geser kan? Iya. Betul. Berarti kalau dilihat seperti itu kan artinya sebenarnya ketika kita mampu menaklukkan hati mereka, maka garansi kita untuk terus itu kan sebenarnya ada tuh. Tapi giliran mereka tiba-tiba meninggal, kitanya ngeblank tuh. Jadi ini kan ngeblank. Coba yang sudah nyaman dengan mbahnya terus begitu mbahnya meninggal, cari majikan baru montang-manting kan. Adaptasinya kan. Adaptasinya. Nah, kan kayak gitu tuh. Kalau di Hong Kong. Nah, yang sampai satu majikan 18 tahun dari anaknya kecil sampai anaknya gede kan. Ada yang 23 tahun. Nah. Anak Filipina tuh banyak yang 23 tahun, 30 tahun. Aku ya di majikan yang ini waktu dulu Berapa? umurnya yang ini Betah-betah, 7 Wan. tahun. Sekarang sudah Joko. di sini di Jogja. Berarti Sudah sampai 9 tahun 10 tahun majikan satu. Satu ya, satu majikan. 9 tahun. 10 tahun jalan. Dia sama bosnya itu digajinya standar 4, 7, 30. Tapi neneknya sehari semalam tuh ikut makan malamnya aja. Sama dia kadang suruh bantu nyapu ngepel gitu. Dia dapat ketambahan dari mbahnya aja lebih gaji pokoknya. Tuh. Baik saya. Si, Dia oke. sebulan 15 juta jadi. Enggak, sebentar. Bukan Dia nggak mau. enggak, aku bukan ngitung gini, aku bukan ngitung 15 jutanya. Apakah dulunya ada susah, ada remuk, ada hancur, ada
sampean di titik terendah. Yang penting itu. Pertanyaan Enggak, sebentar. tahun pertama memang Ya sebentar kasihan dia ngomong dulu. Pertama kali datang ke Hong Kong itu gajiku under. Under itu cuma 2.200 potongan 6 bulan. Enggak dapat libur, enggak diganti uang. Terus makan apa-apa itu sendiri, semua sendiri. Jadi uang pertama kali 2 tahun itu pulang cuma dapat uang 14 juta. 1 tahun kontrak. Itu kan kerjanya di agent juga tau itu. Orang Indonesia, orang Madiun. Aku nggak bisa keluar aku. Tapi aku masih nekat tambah kontrak lagi. Di situ masih nekat sebelum cita-cita saya itu piye ya tercapai gitu loh. Kan aku nggak tahu luar juga kan nggak pernah dikasih libur. HP itu nggak pernah dikasih. Keluar aja sama dia gitu. Jadi ya aku nggak bisa tengok kanan kiri. Jadi saya ke situ lagi. Bingung. Tapi saya minta libur 1 bulan itu 2 kali. Lah akhirnya di situ nambah 1 kontrak lagi. Cuma dapat uang 20 juta. Berarti 4 selama finish tahun. kontrak. Oke, 4 tahun dan juta. finish semua. Finish semua itu. Terus akhirnya aku pindah ke Dunmun. Ke Dunmun itu cuma 6 bulan. Majikannya sebab setiap malam itu bertengkar sama suaminya. Gak bisa tidur. Gak nyaman ya. Gak nyaman. Di situ 6 bulan. Akhirnya terus langsung 4 tahun 4 bulan. Terus langsung terus. jalan ke Yaudong itu. Ya Yang sekarang ini. sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Oke, berarti sama jangan hitung 15 jutanya, hitung yang 4 tahun 6 bulan tadi. Iya dulu itu aku kasih support dia, tak suruh pindah tapi dia nggak berani. Oh lah yo. Itu loh. Efek kesabaran dia dan menerima di 4 tahun 6 bulan sekarang dampaknya. Kalau aku makanya kalau dibilang wah saiki wis enak ngene aku selalu bertanya, tolong ceritakan di depan sebelumnya. Iya, sekarang pun dia curhat kan, iki piye to yu gini. Yo, kamu tuh sebenarnya gaji udah gede, jangan main-main. Fullin dulu, kamu pengen nabung berapa. Kalau pulang kamu balik ke sini belum tentu kamu dapat segitu lagi. Saya bilang gitu loh. Makanya, kalau sampean dari awal majikannya piye? Aku dari awal juga sengsara juga. Dari awal aku tuh buat jaminan agensi. Buat ganti gitu loh. Itu dikasihkan ke aku belum pengalaman, baru masuk kerja di sini sekali itu dikasihkan yang bos yang super jahat di situ. Terus di situ pun aku digaji under pay zaman dulu. Lah, separuhnya itu terus aku tapi itu 3 bulan nggak boleh libur, terus berapa tahun di situ? Akhirnya betah 8 tahun. 8 tahun sampean betah. Berarti bukan gak enak, Mbak. Bukan, 8 tahun betah. Dengerin dulu alasannya. Aku sudah nggak dihidupin suamiku, anakku masih kecil-kecil. Susu apa harus. Lah kalau aku, kalau mutus buang-buang waktu, anakku nanti gimana? Sebentar. Itu loh. Oke, saya potong sebentar ya. Butuh biaya. Butuh biaya, tertekan. Tapi 8 tahun, guys. Ini gak masuk nang logika aku gitu loh. Enggak sebentar. Saya tidak harus sampean melakukan pembelaan, tapi ini yang harus menjadikan pembelajaran buat teman-teman. Karena gara-gara tembung butuh enggak ada liane, engko nek pindah gurung karuan wis dibetah-betahno kan. Jatuhnya kan seperti itu tuh. Nah, ini yang terjadi di Hong Kong buat teman-teman semuanya. Aku ke subscriber bahkan tolong yang baru-baru itu juga nonton gitu. Jadi kalau kalian masih butuh, ya sudah. Wis anjene ruwet kabeh. Dari cerita semuanya emang gak sing gak ruwet tuh. Ruwet kabeh ae deh, start awal. Jadi start awal itu memang sudah ruwet. Kalau kalian tidak siap dengan ruwet, jangan berangkat ke Hong Kong. Oke, 8 tahun ya. 8 tahun. Setelah itu aku bilang gini, aku sengsara itu 3 bulan itu sengsara banget. Tidur itu boleh tidur 1:30, jam 5 pagi bangun. Karena bosku kerjanya di Cina. Pulang pergi kan. Suruh mijit itu apa, padahal masih muda, janda kan. Ya, bismillah aja. Tanpa ini sampai jam 2. Apa keluar air mata tapi ya sabar. Ini semua demi anakmu. Kamu ini sekarang lagi perang buat anakmu. Aku inget itu nangis. Ini aku perang ini. Kasih tisu. Guys, nangis ya guys. Akhirnya nangis juga. Makanya itu nggak boleh main-main. Karena apa? Anakku di rumah 2. Butuh orang tua gitu kan, butuh dan ditinggal susu. bapaknya.
Kalau ditinggal mati sih sudah ikhlas ya, ditinggal nggak tahu kemana pamitnya kerja gitu kan. Juga bingung loh ya. Nah, Terus ditinggal juga nggak diceraikan, dia sendiri yang aku di sini jomblo sampai kerja 8 tahun suratnya. nggak janda di kantor, masih nggak ngurus itu. Karena Anaknya nggak aku fokus kerja ngopainin anak udah Nggak gitu ini loh. anak. kalau Iya. kalau anak keluar itu nggak tahu dia siapa, itu anaknya gitu nggak tahu, kalau dia itu anaknya nggak tahu, wajahnya kan nggak tahu, nggak pernah. Terus sampai sekarang Sampai sekarang Ya, itu berarti di 8 tahun masa adaptasi ekstrim itu 3 bulan. Lebih, maksudnya Berapa itu totalnya? 3 bulannya itu tuh aku disiram sawi satu kresek gitu, sawi yang ada bunganya itu Wah. suar gitu. Terus itu sendokan sup itu dilempar ke kakiku. Wah, sembarang udah saya rasain itu. Tapi dalam hatiku gini, aku kasihan juga ke mbak-mbaknya yang dulu mantannya di sini di Interminute. Ngebreak, kabur. Aku bilang, kamu harus kalah sama aku meskipun aku sengsara. Lihat, kedepannya kamu pasti nganggap aku bukan babumu. Aku bilang gitu ke hati, tapi sambil gimana sih kalau orang sumpah itu sambil deg-deg gini di dapur itu sambil aduh gitu. Terus akhirnya dia habis mau deketin kontrak kedua, kamu masih mau kerja di sini enggak, kamu jahat. Aku bilang gitu. Kamu pernah giniin aku, udah kemarin kan karena kamu baru, aku juga ada masalah, jadi kamu yang ada tak bawa pelampiasan. Enggak, takutnya aku tanda tangan renew kontrak ke kamu, nanti kamu jahitin aku lagi. Aku berani ngomong gini karena mau apa sih, mau selesai kontrak. Terus gini, terus itu terjadi berantem gede. Ayo kalau kamu jahat, aku juga bisa jahat. Aku sebenarnya nggak jahat. Ini ngasih potongan ke 7-Eleven, kamu suruh ngambilnya di gajiku di bank. Ini apa sih namanya? Bukan kwitansi, ceknya tak foto, suruh ngambil ke bank, jadi duitnya segini, suruh masukin bank lagi segini, semua buku bankmu juga tak copy semua ini, setumpuk ini. Ayo kita mau ke polisi, ayo aku bilang gitu. Aku di sini udah mau finish kok, tak bilang gitu. Aku akhirnya berani ngomong begitu. Enggak, aku nggak akan jahat lagi sama kamu gini gitu kan. Akhirnya sumpah kamu agamanya Kristen, demi Yesusmu saya bilang gitu kan. Iya, akhirnya habis itu tanda tangan lagi, habis itu enggak jahat lagi. Ya 2 tahun. Tapi kontrak pertama itu under. Nah, itu masih kan kalah. Tapi satu kontrak kan? Satu kontrak. Masih kan takut. Satu Sampai kontrak. tantang. Terus ke jalan polisi. kontrak kedua, aku almarhum bapak datang. Gini, Didampingi Nduk katanya almarhum. gitu. Itu tuh bosmu lagi nggak ada di rumah, lagi keluar negeri. Kamu di rumahnya bacain Yasin 7 kali, Nduk, katanya gitu. Lah aku langsung bangun itu. Langsung aku Yasinan di kamar dia juga. Habis itu teman-temannya manggil aku Kungyan, nggak boleh. Jangan manggil pembantu gitu. Cece. Oke. Perhatikan teman-teman. Ini pembelajaran penting. Lu enggak, ini sesuatu yang menurut saya memang harus disampaikan supaya teman-teman yang nonton konten saya tuh benar-benar memahami bahwa Hong Kong itu seperti apa dan bagaimana menaklukkan Hong Kong. Nah, ini orang-orang inilah yang sudah menaklukkan Hong Kong. Jadi ada Yasin 7 kali, ada disiram sawi, disiram semuanya mengalami proses yang sama. Jadi tak pikir diangkat aja Mbak. Diangkat aja. Jadi sekali lagi ini pembelajaran yang istimewa buat kita semuanya bahwa tidak ada sesuatu yang enak di awal. Semuanya mesti nggak enak dan mereka adalah orang-orang tangguh. Luar biasa. Jadi perasaan dalam hati ya yang jangan sampai panggil namaku kalau aku nggak bisa nyikat dirimu. Aku balasin dendam mbak-mbak yang sudah lalu-lalu itu. Aku harus kuat, orang ini harus tunduk ke aku. Aku nanti kesini. Siap. Oh ya, kabar-kabar Mbak. WA aja nanti ya. Nah, diurusin dulu urusannya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Apa ya? Kita dapat di Mbak Dua datang ini kita dapat bahwa segala sesuatu itu memang benar-benar punya nilai dan ada value. Dan jangan dianggap sepele cerita-cerita teman-teman yang sudah duluan. Ini bagi yang baru, dalam artian bukan baru non loh ya, baru masuk lagi. Adaptasi baru masuk lagi ya, yang sudah 18 tahun 10 tahun di rumah, yang baru masuk lagi ini kalian balik zero lagi, bukan
bukan sudah punya kemampuan, karena orang yang dihadapi kan seperti itu. Jadi kalau orang Hong Kong berarti kan memang rata-rata di awal yang sama. Ini yang aku herankan, rata-rata sama kayak gitu, atau karena kita itu penghuni baru jadi harus mengikuti alurnya mereka. Penghuni baru. Menurut sampean gimana? Ya pertama penghuni baru, aku juga belum pengalaman, bahasa juga Bleketot. iya. Terus intinya juga nggak bodoh-bodoh banget sih. Dulu aku kalau disuruh apa tuh nggak lelet-lelet banget. Tapi namanya dia itu namanya janda, mungkin kerjanya juga capek. Cina pulang pergi kan, mungkin ya stres tak apa. Orang baru berarti ya. Kesimpulannya. Nek sampean Mbak Ebian orang Indonesia ya. Orang Cina Indonesia Madiun. Tambah justru kalau bangsane dhewe kayak ngono. Nah, kalau bangsa dhewe hati-hati loh ya. Kecuali saya ngejeng tuh ya. Sawi itu cuma dikasih berapa Penting. pentil gitu, terus sama ayam itu dikasih yang itu Silit. balungnya gitu, Oh. 2 gitu aja. Rongkongan. Terus mie 1 kardus itu suruh makan 3 bulan nggak bisa. Mengurang 1 kardus isinya cuma 40. iya, aku suruh makan 3 Suruh bulan. jemurin apa di lapangan, suruh nungguin jemuran di Iya. lapangan. Kayak orang nggak ada kerjaan gitu. Tapi Kayak saat itu kok bertahan? bertahan Mbak, gimana ya? Sudah Nggak pegang HP? dipegang. Pegang HP nggak? Aku itu Zaman pertama kali itu. HP-nya HP jadul itu. Heeh. HP jadul itu. Heeh. Lah, aku itu diam-diam telepon rumah kan. Telepon rumah terus saya mau tak matiin itu ya, namanya juga gugup ya. Anu itu kepencet yang lost speaker itu. Suaranya besar, halo malah. Saking ya. Ceritanya orang Saking gugupe ya. Saking wedine sampai perasaannya sudah. Tak kasih di bawah bantal itu malah Aduh, aku kejeduk. Lucu. tak kasih di bawah. Oh, enggak dimati-matikan malah ular. Berarti- Akhirnya kamu ada HP ya? Kamu punya HP ya? Kan langsung gitu kan. Terus Terus diambil HP-ku. disita? Iya, diambil lagi. Orang aku sama-sama di Hongkong nyari dia masih susah. Mau libur bareng apa nggak bisa. Pernah nemuin aku dianterin sama bosnya di apa stasiun Longping. Terus aku waktu libur itu dia itu jalan-jalan di Long Beach juga. Aku lihat sih. Mata-mata ya Pak, enggak tahu kayak orang. Oke, siap berarti. Jadi gini. Kayak orang Indonesia kalau jalan kayak ini. Jadi tapi kalau saiki misui majikan pinter ya Wisan. Itu Alhamdulillah itu nggak hari. pernah nggak pernah aku sesakit apapun nggak pernah. Sekali-kali coba dong. Alhamdulillah sekarang Nek gak pernah miso ki yo gak patut di perasaanku. Enggak masuk gini. Aku kadang juga ingin apa ya, ngompori jahat ya. Boleh bilang ngompori jahat, tapi kalau mereka itu tidak dihantam des gini, mereka nggak akan kerasa. Hongkong itu nggak begitu. Padahal omong-omongan kasarnya aku dengar dari mantan bosku yang 8 tahun itu setiap hari berantem sama anaknya itu omongannya kasar sama, tapi nggak keambil. Nggak masuk. Nggak masuk. Berarti Tapi bosku yang 8 tahunnya akhirnya baik loh. Beliin baju untuk anakku, kosmetik aku dibeliin, apa semua dibeliin. Tapi ini nggak kepengen balik ke situ lagi? tak kasih temenku, aku nggak mau ngerebut rezeki. Oh. Aku nggak mau. oh Dia- udah kasih dia nyari teman. aku kan. Kamu gak kembali lagi ini? Enggak, udah tak kasih temanku betah, mana mungkin kita kan gak tega ngerebut juga kan. Iya iya. Aku tak nyari sendiri mbok, aku bilang. Masih banyak Hongkong. Tenang saja. Luar biasa cerita hari ini, guys. Unik. Artinya Tangis dan tawa. yoga kalau sama saya, kalau dia nangis pasti langsung cepet balik ketawa. Nggak boleh sama saya harus. Kalau sama saya itu sweetnya harus cepet. Saiki anaknya sukses kok wis. Oke, jadi kembali lagi di mana bahwa nggak tahu sampai kapan ya. Cik diomongno. Tapi ketika bayangan sampean melihat Indonesia itu kayak gimana sih? Nah, ini kan kebalik. Kalau ini tadi kan Hongkong. Jadi sampean ngelihat Indonesia itu seperti apa sih gitu loh di mata teman-teman. Piye? Indonesia itu sebenarnya menyenangkan tapi nggak ada Duitnya. duitnya. Ya menyenangkan, kita kan terlahir di situ. Tapi kalau masalah kerja, masalah apa itu
Enggak ada bantuan sama sekali. Kita usaha sendiri aja masih tertatih-tatih kalau di negara sendiri malah. Oh. Berarti itu ya masih Iya. Malah nggak tahu negara kita tuh seperti apa, malah nggak tahu. dan jauh ya. Jauh. Jadi kalau ibaratnya pilihan-pilihan atau pemilu itu mau tak tanya Indonesia seperti sekarang seperti apa nggak tahu, kira-kira nyoblos nggak? Kira-kira ya, ayo. Kalau hari Ayo. Minggu ada waktu, kalau pas hari Minggunya ya nyoblos, kalau enggak ya ya. enggak, ya habis Enggak gimana? ngoyo. Ya penting dolarnya wong kita nggak ada yang bantu. Ya Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Ya iyalah yang penting dolar. Nah, penting Nyoblos itu nggak dolarnya. terlalu penting Iya, ya. nyoblos nggak terlalu. Ya kalau diposin ke rumah ya dicoblos, diposin lagi ya nggak apa-apa. Tapi Iya nggak nemen-nemen lah. Nggak nemen-nemen. Karena gitu nggak ada ya. efeknya. Nggak ada. Enggak ngaruh. Buat teman-teman semuanya nih ya, saya tidak mengompori untuk golput ya. Tapi beberapa yang mereka sampaikan adalah nggak ada efek, nggak ada impact dan nggak ada dampak ya buat PPLN. Selamat berjuang ya, berkampanye yang strong ya. Ini campur-campur bahasanya, jadi it's okay. Terima kasih Mbak E berdua, luar biasa cerita hari ini. Sungguh-sungguh semuanya itu gimana pun ceritanya, kalianlah pejuang yang hebat, dan mudah-mudahan konten ini ditonton anak-anaknya. Amin. Orang tua kalau mau pingin anaknya supaya tahu penderitaannya, boleh tonton channel kami ya. Kita menceritakan perjuangan orang tua kalian guys. Jadi yang di Indonesia kalau ada yang nonton anak-anaknya atau Berjuang orang demi anak. berjuang demi kalian semua sebagai anaknya. Saya masih merasa jauh lebih beruntung dibandingkan ketika saya punya ibu yang bekerja di Hong Kong. Untung ibu saya kan nggak kerja di Hong Kong. Bu saya kerja di pabrik gudang, guys. Keren kan? Ibu saya kerja di Bank Titil. sama bapak saya. Jadi tapi yang bayari kuliah mbah saya. Dari warisannya mbah saya, warisannya akeh mbah saya. Jadi mbah saya itu sugih, ibu saya yang biasa-biasa saja. Oke, Ibu bangkang paling. enggak, memang enggak seneng diseneni ambil Mbak Putri. Oke, terima kasih sekali lagi. Disapa dulu temannya. Terima kasih ya saya yang enggak tersapa yang sudah nonton apapun itu ceritanya. I love you Pul. I love you too. Sehat selalu dan keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye bye.